Nah, yang kedua, selain subscriber kalian hilang permanen itu, kalian bakalan dapat peringatan. Biasanya sih peringatan ini kalau kalian melakukan subnya udah fatal ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini tuh aku beda banget sama konten-konten sebelumnya, yaitu kan biasanya aku konten ibu rumah tangga. Jadi aku bakalan balik lagi ke konten yang sebelum aku bikin ibu rumah tangga, yaitu tentang per-YouTuber. Apa aja sih yang mau aku bahas di video kali ini? Simak terus videonya sampai habis, jangan di skip ya. Nah, di sini tuh aku bakalan bahas mengenai per-YouTuber. Di sini tuh aku banyak banget yang DM, aku disuruh untuk membahas masalah per-YouTuber yang aku tahu ya. Insya Allah aku bakalan bahas, aku bakalan jawab setahu aku. Jadi, buat kalian simak baik-baik videonya. Kemarin itu ada yang tanya, misalkan kayak gini, Kak, bahaya nggak sih? Apa sih itu komentar spam? Terus bahaya nggak sih sub for sub? Dan itu semua di sini aku bakalan bahas tuntas. Yang pasti itu semuanya bahaya. Aku di sini bakalan bahas dulu masalah sub for sub. Bahayanya sub for sub itu kayak apa? Dan aku bakalan sharing atau share khususnya untuk YouTuber pemula. Jadi tuh bagi yang YouTuber pemula melakukan sub for sub sebaiknya hentikan dari sekarang. Sini nih aku bakalan bahas dulu masalah sub for sub. Apa sih itu sub for sub? Yaitu sub for sub itu adalah kalian meminta subscribe ke aku dan aku bakalan subscribe ke kalian dengan jarak yang nggak jauh gitu ya. Misalkan kalian minta ke aku, Kak, aku udah misalkan contohnya, Kak, like pertama jangan lupa mampir dong ke channel aku, dan aku nggak lama bakalan mampir ke channel kalian, itu bakalan sub balik. Itu tuh nggak boleh banget, karena YouTube itu bakalan ngedetect, atau YouTube itu udah teliti banget ya, pokoknya itu udah teliti banget, tahu banget yang namanya sub for sub masuk ke channel kita. Itu bahaya banget buat kalian. Maka dari itu kalian yang masih melakukan sub for sub itu sebaiknya dihentikan. Karena apa? Karena kalian bakalan dapat efeknya yang sangat fatal. Satu, kalian bakalan subscribe-nya itu hilang. Gak mau kan kalian udah jerih payah dari 0 subscriber, misalkan udah dapat 600 atau 700 bahkan udah 1000, itu bakalan hilang. Kedua, kalian bakalan dapat peringatan dari pihak YouTube. Karena pihak YouTube ini sekarang tuh dari tahun, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu, itu udah mempunyai sistem canggih, yaitu algoritma baru untuk mendeteksi itu sub for sub bagi yang channel-channel yang melakukan sub for sub itu sendiri. Nah, yang kedua, selain subscriber kalian hilang permanen itu, kalian bakalan dapat peringatan. Biasanya sih peringatan ini kalau kalian melakukan sub for subnya udah fatal ya. Misalkan kalian udah dapat 1000 subscriber atau 2000, bahkan seperti aku misalkan 4000 subscriber, tapi aku melakukan sub for subnya itu sekitaran 3000 lebih atau mendekati 4000-nya itu. Nah, itu bakalan kena teguran. Kalian harus lebih hati-hati lagi yang bagi YouTuber pemula. Jangan terlalu mengejar subscriber atau viewers kayak gitu ya. Jadi buat natural aja, buat mengalir aja. Jadi jangan mengejar sub for subnya itu. Jadi kalian percuma untuk mengejar sub for subnya. Karena apa? Karena belum tentu misalkan dia datang ke channel kalian dan misalkan bilang gini, Kak, channelnya bagus, amanah ya, kayak gini-gini. Itu belum tentu dia juga subscribe ke kalian loh. Bahkan misalkan seandainya dia subscribe, itu dia menontonnya mungkin kurang lebih dari yang persyaratan di YouTube itu. Misalkan entah dia per detik atau misalnya nggak sampai 1 menit, itu dia udah sub. Nah, itu bakalan masuk spam, dan mungkin sehari setelahnya itu bisa dia unsub ya. Unsub balik lagi. Jadi kalian tuh bakalan rugi banget kalau kayak gitu. Jadi yang paling parahnya itu yang ketiga, kalian bakalan bisa disuspend atau di-banned dari pihak YouTube-nya langsung. Gak mau kan kalian udah bangun capek-capek channel kalian dari 0, udah ngebuang waktu, udah ngebuang tenaga, pikiran, istilahnya mikir konten apa yang harus ini, itu kalian dihapus oleh pihak YouTube. Karena itu kalian terlalu mengejar misalkan sub for sub atau menambahkan subscriber. Di sini juga aku nggak muna, aku pernah melakukan sub for sub ini di waktu awal aku bangun, itu aku udah tahu, maksudnya aku melakukan sub for sub sebelum 1000 subscriber aku. Mungkin sama dengan hal kalian ya, karena nggak pengetahuan aku itu loh, jadi aku tidak tahu
bahayanya Suforsub. Dan alhamdulillah aku dikasih tahu sama teman dekat aku, dia yang pertama nyemangatin aku untuk bikin channel, yaitu temennya suami aku. Dia mengatakan ke aku bahayanya Suforsub. Jadi kalaupun emang mau aku Suforsub, itu caranya yang aman. Mau sharing awal yang aku Suforsub itu yang aman tuh kayak gimana. Jadi tuh aku membatasi dalam 1 hari. Ya, dalam 1 hari itu misalkan ada yang komen ke aku, misalkan gini loh, komen spam. Nanti aku jelasin di belakang untuk komen spam atau kayak gimana ya. Misalkan ada yang komen, "Kak, channelnya bagus, mampir balik dong ke channel aku," kayak gitu. Itu tuh nggak langsung harus aku subscribe hari itu juga, enggak. Dan kalaupun seandainya aku mau subscribe, itu subscribe bukannya dia yang baru minta, aku subscribe emang aku yang suka, yang aku suka gitu loh. Maksudnya channel yang aku suka, aku lihat itu bagus dan aku bakalan komen ke dia tanpa harus meminta subscribe. Jadi kita benar-benar nonton video dia dengan kemauan kita gitu loh, dan emang kita suka gitu, baru kita komen dengan komen yang masih sopan. Kalau buat kalian, aku mau kasih tahu bahayanya Suforsub tuh, jadi jangan terlalu tergantung sama Suforsub ini sendiri ya, karena kalian bakalan terus ada di Suforsub itu sendiri. Kalian tuh hanya terpikir menambahkan subscriber gitu loh. Jadi kalau di sini aku saranin kalian, daripada mikirin Suforsub yang terlalu buat nambahin subscriber, lebih baik kalian mikir gini, cari konten yang lebih menarik gitu loh, yang bikin si penonton itu suka, bener-bener suka ke kita. Jadi kan ada poin plusnya gitu. Kita belajar bikin sekreatif mungkin konten-konten. Nggak apa-apa kalian mencontek channel-channel yang udah senior-senior. Misalkan aku jujur, aku di sini tuh terinspirasi sama Bunda Fitri, Mak Ria, Mak Kansa, Mbak Kori, terus Mbak Marisa, Mimi Aira, pokoknya banyak banget, tapi dengan konten kita sendiri dan konsep kita sendiri. Dan jadi diri sendiri, nggak boleh kita boleh ikut contoh seperti mereka, tapi jangan jadi diri mereka. Jadilah diri sendiri, karena di YouTube ini semuanya nggak ada yang instan sama sekali. Aku di sini bangun channel ini udah lama banget, dan aku juga ngerasain seperti yang kalian rasakan. Subscribernya susah naiknya, terus nyari view-nya juga susah. Di sini juga aku mau ngejelasin, view aku naik baru bulan puasa ini, Ramadan ini. Sebelum-sebelumnya view aku juga jelek banget, masih di atas rata-rata, mungkin di bawah banget gitu ya. Tapi di situ tuh aku selalu belajar dengan menonton channel-channel yang aku suka. Di situ tuh aku ngambil tips-tipsnya, gimana caranya bikin channel kitanya tuh menarik, terus gimana bikin video itu tuh sebagus mungkin, dari cara edit, dari cara, pokoknya semua dari cara editing kitanya. Jadi tanpa disadari itu biasanya penonton kalau misalkan emang suka, ya udah suka gitu, ngalir, dan dia bakalan ikutin terus. Ini aku juga pernah merasakan, jadi kalian yang komentar ke aku kayak gimana, kalau masih melakukan Suforsub sebaiknya itu dihentikan. Carilah cara yang aman, bikin konten sekreatif mungkin. Di sini juga aku bukannya berarti aku nggak subscribe kalian, enggak, aku subscribe kalau emang video kalian menurut aku itu bagus, menurut aku itu menginspirasi. Tapi semuanya sih aku rasa di sini yang aku udah tontonin semua itu semuanya bagus-bagus. Cuma maaf kalau misalkan kalian udah komen lama di aku, udah misalkan subscribe di aku belum subscribe ke kalian, karena aku membatasi dalam 1 hari itu subscribe aku, dan minimalisir banget supaya nggak kebaca atau kedetek itu Suforsub. Jadi misalkan kalian minta subscribe aku, mungkin bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari itu baru aku subscribe ke kalian, karena kan banyak banget di sini alhamdulillah teman-teman baru gitu ya. Jadi aku menjadwalkan sedikit-sedikit gitu loh, nggak harus semuanya aku subscribe semua dalam waktu yang sama, jadi ada batas-batasannya kayak gitu. Pokoknya intinya kalian jangan terlalu ngejar banget subscriber sama viewers. Insya Allah kalau video kalian bagus bakalan meningkat sendiri dengan sendirinya gitu loh, ada tahap-tahapannya. Ingat, YouTube itu nggak bisa instan, namanya rezeki itu kan hanya Allah yang tahu gitu kan, kita cuma bekerja, nggak ada yang instan. Kalau yang instan itu sekarang banyak ya yang membeli subscriber kayak gitu, kayak gimana, pokoknya banyak banget caranya. Cuma kalau bisa tuh jangan melakukan itu, lebih baik murni. Ide-ide sih nggak apa-apa untuk mencontek, contohnya kayak kemarin aku buat
masak seblak itu karena aku terinspirasi sama Mak Ria. Tapi ya dengan konsep kita sendiri, video kita sendiri serupa tapi tak sama gitu loh maksudnya. Dan jadi diri sendiri, karena mengikuti orang itu bakalan berat karena bukan diri kalian gitu loh. Ibaratkan aku pengen kayak misalkan Bunda Fitri, itu tuh nggak akan bisa, karena setiap orang kan pasti sifatnya beda ya. Alhamdulillah dari semenjak bulan puasa itu naik, aku nggak tahu kalau misalkan ngasih tipsnya, aku kasih tips cuma satu, kalian bikin video senatural mungkin. Natural itu karena jadi diri sendiri ya. Kalau kayak kemarin banyak yang komen ke aku, Kak, dia terbawa suasana sampai menangis pas di videonya yang ini di atas. Jujur aku nggak pengen bikin orang nangis, nggak pengen gimana ya, tapi semua alhamdulillah terbawa suasana karena katanya video ini bener-bener alami dan natural yang mau bikin dia kebawa dengan suasana video aku. Jadi kayak gitu deh, intinya jadi diri sendiri, bikin video semenarik mungkin, senatural mungkin, nggak harus dilebih-lebihkan yang diheboh-hebohkan, karena penonton itu lebih pintar ya, lebih bisa menilai gitu loh dengan channel-channel yang kalian bikin. Kedua, isi judul, deskripsi, dan pokoknya hashtag kayak gitu tuh harus sama sesuai judul. Insya Allah pokoknya kalau kalian bisa nonton video-video tentang pe-youtuber ini ke Adlina atau misalkan ke Riri Fazria atau ke banyak pokoknya yang di situ, Udo Parno, pokoknya banyak banget. Kalian jangan asal bikin video aja misalkan tentang rumah tangga ya udah stuck di rumah tangga. Kalau aku nggak seperti itu, aku biasanya konten aku di rumah tangga tapi aku cari ilmu di konten-konten yang lain. Jadi nggak harus di konten di ibu rumah tangga ini. Konten ibu rumah tangga ini paling cuma buat menginspirasi aku, tapi selebihnya ilmu-ilmu itu banyak yang didapat selain di konten seperti ini. Misalkan contohnya yang Kak Adlina kayak gitu kan, tentang per-youtuban banyak, itu selalu aku tonton. Kedua, masalah kuliner, kayak kuliner kayak gitu, tentang masak-masak, food vlogger kayak gitu ya, semacam kayak misalkan Ton Boykun, terus Farida Nurhan, itu sering banget aku tonton. Dan aku nonton dia tuh bukan ngambil gimana ya, setiap video yang aku suka aku cari cara editing dia sebagusnya apa, dan aku tuh di situ aku belajar. Jadi sampai sekarang aku masih belajar gitu ya Mam. Jadi nggak asal upload video, upload gitu, bikin upload enggak. Jadi kalau bisa tuh orang yang, mudah-mudahan kalian di sini yang nonton video aku, aduh burungnya, nonton video aku itu benar-benar suka dengan video aku. Aku juga nggak maksa untuk kalian subscribe, aku nggak. Jika memang kalian suka dengan video aku, kalian boleh suka, like, komen, dan subscribe. Kalaupun enggak, aku nggak memaksakan di sini. Kalian boleh subscribe atau enggak. Kalau emang nggak suka, nggak ditonton juga nggak apa-apa. Aku tahu banget untuk YouTuber pemula itu susah banget yang namanya melalui tahap demi tahap. Contohnya YouTuber pemula itu pasti tahap pertamanya susah untuk mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Bener kan? Nah, di sini pun aku juga sama, aku pernah merasakan di titik kalian. Aku tuh mulai bikin channel ini di tahun 2018. Itu tuh aku bikin video itu, aku dengan konten-konten berbeda itu karena aku mengejar subscriber. Jadi tuh ngambil subscriber yang banyak, apa sih yang menarik untuk ditonton kayak gitu loh. Bukan sub ya. Jadi jelasin yang di video depan tadi itu karena semua YouTube itu nggak ada yang instan. Aku juga pernah di titik kalian kayak gini. Jadi yang baru mulai di YouTube ini jangan terlalu mengejar subscriber ataupun 4000 jam tayang. Dibawa ngalir aja, dibawa konsisten aja. Intinya kalian konsisten bikin video. Video semenarik mungkin, isi judul sama deskripsi itu menyangkut masalah ke dalam konten kalian. Insya Allah kalian bisa lah ya untuk. Jadi itu yang nggak ada yang instan. Aku juga tahap-tahapnya pernah merasakan. Kalian, aku baru naik itu di bulan sekarang. Kalian sering dengar nggak kayak yang misalkan Ria Ricis, terus Farida Nurhan, terus juga yang udah the power of the king YouTuber gitu ya. Maksudnya tuh udah melejit, udah meroket kayak gitu tuh, dia selalu bilang bikin konten yang berkualitas, bikin konten semenarik mungkin. Dalam isi konten kalian tuh harus benar-benar bisa menjiwai, dan udah aku bilang jadi diri sendiri. Insya Allah subscriber baru itu bakalan berdatangan dan bakalan menonton dengan sendirinya tanpa ingin melakukan sub for sub. Kuncinya YouTuber sukses itu yaitu dari kontennya sendiri.
king of YouTube. Jadi itu konten yang konten yang menentukan YouTube kalian tuh maju atau enggak. Yang udah terjun ke per-YouTuban itu kalian harus siap belajar. Jadi sama aja kayak kita sekolah kayak gitu ya. Jadi nggak yang asal upload, bikin video upload kayak gitu, enggak. Jadi kalian harus siap banyak-banyak belajar, banyak-banyak nonton tentang masalah per-YouTuban. Jadi insya Allah kalian juga bakalan tahu. Kayak misalkan kalian yang tadinya cuma ibu rumah tangga yang nggak ngerti masalah edit video atau misalkan bikin thumbnail, pas datang ke YouTube kayak gini kalian jadi mikir kan, istilahnya yang jadi oh cara ngeditnya kayak gimana, cara bikin thumbnail yang bagus tuh kayak gimana, cara shoot video yang bagus tuh kayak gimana. Itu pasti kalian juga belajar. Aku di sini tahu kalian tuh belajar, masih tetap belajar, tapi yang aku saranin di sini kalian hentikan dulu untuk sub. Kalaupun seandainya mau sub kayak gitu, lakukan dengan cara aman yang seperti aku bilang tadi. Kalau seandainya emang kalian mau sub balik, itu tuh yang bener kalian suka dan nggak langsung hari ini, kalian harus jeda misalkan 1 hari lah seenggaknya. Aku juga ini dikasih tahu sama tim Mak Kansa, tapi emang ini udah aku lakuin sebelumnya. Biasanya itu aku membatasi, misalkan aku sub aja bisa 5 orang dalam sehari kayak gitu, nggak pernah banyak, dan itu pun aku jeda waktunya. Misalkan dia baru mintanya sekarang, mungkin aku subnya besoknya. Tapi di sini buat kalian yang udah melakukan sub, kalian jangan berkecil hati. Kalaupun seandainya kalian gimana sih masih melakukan, aku saranin udah stopin dulu. Kalaupun seandainya kalian mau sub itu, kalian batasin waktunya yang udah aku bilang tadi, dan yang kalian sub itu bener-bener kalian suka gitu. Kalau kalian nggak suka ya udah nggak usah. Itu semangat lagi buat kalian, nggak ada yang nggak mungkin. Aku tahu di sini tuh semua mimpi kita sama, yaitu kita bakalan sukses di per-YouTuban. Iya nggak sih? Ya aku juga ya seperti itu. Cuma yuk seleksi lagi, benerin lagi cara kita untuk ada di dalam YouTube ini, supaya kita juga nggak rugi dan sayang kalau sampai kita di-banned. Untuk masalah komentar spam itu tuh kemarin juga emang ada yang nanya ke aku, dan banyak aku kemarin lihat di Instagram juga heboh gitu ya. Mungkin ada yang ngerasa aku nonton kok lebih dari 3 menit, aku nonton kok sampai full, kok aku disangkanya spam karena katanya kurang dari 3 menit. Di sini tuh masalah komentar spam itu banyak ya. Jadi tuh aku juga nggak ngerti YouTube itu mengaturnya seperti gimana. Jadi tuh di sini bukannya ya emang kurang dari 3 menit itu udah termasuk spam. Tapi kadang ada yang nonton sampai full, itu juga masuknya ke spam, dan itu hanya channel YouTube yang tahu karena sistem dia yang lebih canggih. Makanya sebaiknya itu kalau kalian mau komen itu harusnya ditonton dulu. Kalau emang kalian suka itu nonton pasti sampai full ya, sampai akhir, enggak setengah-setengah gitu loh. Jadi isi komentar kalian itu tuh nyambung gitu ke dalam video itu. Jangan cuma asalnya cuma setengah udah komen gitu. Dan di sini aku mau kasih tahu komentar yang aman itu kayak gimana. Komentar yang kalian aman itu harusnya itu kalian kalau bisa udah aku bilang nonton full durasinya baru kalian komen. Dan kalau misalkan kalian ingin komen itu tuh bahasanya dipergunakan dengan yang sopan. Jadi harus nyambung sama isi konten tersebut, nggak yang asal-asalan. Nah yang rugi itu bukannya yang di komen, ya sebenarnya sih rugi juga, cuma tuh kita bisa aja gitu. Sekarang pihak YouTube tuh udah pinter, jadi tuh langsung menghapus data spam yang masuk ke channelnya. Misalkan kalian spam ke channel aku, itu tuh YouTube bisa langsung ngedetect ini spam, jadi dia langsung hapus. Kalaupun seandainya masih ada yang lewat, itu masuk ke aku dan aku bisa ngedetect ini spam, itu bakalan aku hapus. Jadi maaf banget kalau misalkan kalian tuh masuk spam langsung aku hapus, karena itu rugi juga buat kalian, channel kalian yang bakalan taruhannya seperti itu. Itu tuh YouTube tetap adil ya, jadi tuh dia tetap subscribernya nggak akan berubah. Kalian masuk ke subscriber kita, tapi itu mempengaruhi jam tonton kalian, jadi sama aja itu nggak kehitung. Kan sayang banget gitu ya, dia udah nonton tapi dia komentarnya spam, itu tuh nggak masuk sama sekali ke daftar jam tayang kita. Nggak mau kan seperti itu. Misalkan kalau kalian di sini misalkan ngomong kayak gini, bisa ngomong kayak gini karena mungkin kalian udah
subscribe-nya udah banyak dan view-nya udah banyak. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Di sini tuh aku juga pernah merasakan seperti kalian, susahnya kayak gimana. Jadi di sini aku cuma ngasih tips dan saran. Semoga kalian juga bisa mempraktekannya. Insya Allah yang namanya rezeki itu nggak akan kemana. Dan kalaupun seandainya emang bener-bener konten kalian bagus, itu tanpa disadari atau tanpa harus dipinta, kayak seperti aku atau misalkan YouTuber yang lain juga, misalkan kayak misalkan ini ya, YouTuber yang udah the king kayak gitu, kayak Ria Ricis, terus misalkan Mbak Im Wong. Kalau emang misalkan kalian komen, kebetulan dia emang baca dan ngeklik video kalian bagus, itu tuh tanpa dipinta juga dia bakalan subscribe. Nah, terus di sini juga aku mau ngejelasin, ada yang nanya juga, Mbak gimana dong nih, aku udah pernah ngelakuin sub for sub, terus aku udah mau mendekati 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kira-kira aku bisa nggak ya dimonetisasi? Itu balik lagi ke kalian, pokoknya kalian kalau misalkan udah 1000 subscriber atau 4000 jam tayang, kalian jangan terburu-buru untuk mendaftarkan ke Google AdSense kayak gitu ya. Kalian cek dulu semuanya video-video kalian, ada nggak yang mengandung hak cipta, terus melanggar peraturan pedoman YouTube kayak gitu. Pokoknya kalian cek semuanya. Kalau misalkan udah pernah dapat teguran atau udah pernah dapat klaim hak cipta kayak gitu, kalian sebaiknya jangan mendaftarkan dulu ya. Ini sebaiknya, tapi terserah kalian. Kalian tuh perbaiki dulu, pokoknya buang itu sub for sub itu buang dulu sementara, kalian murnikan dulu channel kalian, baru kalian mendaftarkan. Takutnya kalian nekat udah mendapatkan klaim hak cipta, terus udah melanggar peraturan pedoman YouTube, itu tetap mendaftarkan, takutnya nanti tuh kalian bakalan ditolak oleh monetisasi. Kalian itu yang baru sedang mengajukan monetisasi, itu tuh kalian harus tetap bekerja keras. Stop untuk sub for sub. Kalaupun seandainya memang mau kalian subscribe, itu benar-benar video yang kalian suka. Dan kalau ada yang minta sub for sub kayak gitu, tapi dia juga mintanya dengan sopan, dengan kata-kata yang nggak minta sub for sub kayak gitulah. Intinya dia menonton dan kita tahu dia minta bantuan untuk subscribe, jangan di hari itu juga. Jadi kalian jedain waktunya gitu ya. Jadi biar nggak kebaca oleh pihak YouTube kalian sub for sub. Satu lagi aku mau ngasih tahu kalian, kalau untuk kalian jadi YouTuber itu jangan terlalu ngelihatnya yang ke atas banget. Itu tuh ngelihat dari, aku juga nggak muna, aku bikin YouTube ini juga ingin menghasilkan uang dari kreativitas aku, tapi jangan terlalu melihat ke atas. Jadi melihat total atau total gaji dari si YouTuber itu sendiri, karena gaji YouTuber itu untuk pemula kayak kita ini itu nggak banyak ya. Jadi jangan salah paham, nggak langsung legit juta-jutaan itu, nggak. Dapat 1 juta per bulan aja itu udah sujud alhamdulillah kayak gitu. Jadi tuh nggak bakalan itu 1 bulan sekali ya itu udah sujud alhamdulillah ya. Itu tuh YouTube kan bisa mengeluarkan di $100 gitu ya, atau 1.300.000. Jadi kalau misalkan kita belum dapat 1.300.000 itu, biarpun bulan ini kita udah ngarepin gaji keluar, kalau belum dapat ya nggak keluar, berarti kita gaji 2 bulan sekali, atau misalkan kurang dalam $100 itu 3 bulan belum sampai, ya berarti ya 3 bulan sekali. Nah makanya dari itu kalian tuh harus bener-bener di sini tuh berjuang. Jadi jangan terlalu ngelihat ke angka nominal si gaji YouTuber itu ya, karena kalian bakalan pusing sendiri gitu kalau untuk mikir situ. Jadi yang ngalir aja, perbaiki aja video-video kalian, isi konten-konten kalian yang baik, yang semenarik mungkin biar dapet view gitu dengan sendirinya berdatangan gitu. Karena dari view itu kita bisa menghasilkan pundi-pundi yang bakalan kita dapat nanti hasilnya kayak gitu. Nah, salah satunya gimana sih cara orang bisa nonton kita sebanyak mungkin? Nah, itu balik lagi ke kalian. Kalian bikin sekreatif mungkin isi konten kalian. Dan aku di sini juga kasih saranin, isi judul sama deskripsi itu harus nyambung dengan si video kalian, ataupun dari isi tagnya kayak gitu tuh harus sama gitu ya. Jadi tuh kalian harus lebih banyak belajar lagi. Kayak aku juga di sini masih banyak. Aku di sini nggak instan, bener-bener nggak instan. Aku ngelihat youtuber sekarang malah lebih enak gitu ya, menurut aku loh. Jadi baru bikin berapa bulan dia tuh udah naik langsung 1.000 subscriber. Maksudnya dalam beberapa bulan itu udah naik gitu. Kalau aku tuh dulu ngerasain banget jatuh bangunnya tuh subscriber aku tuh yang
lambat banget pokoknya. Dari view-nya juga aku lambat banget. Aku 2018 bikin channel YouTube, terus aku vakum di 2019 itu 4 bulan karena aku waktu itu sedang gencar-gencarnya berdagang gitu ya, jadi itu beneran gak ada waktu. Terus aku ngelihat aku udah masuk monetisasi itu baru dibilangin sama keponakan aku, jadi aku disuruh bikin channel lagi, dilanjutin lagi, dan alhamdulillah. Jadi kalau emang udah rezeki itu nggak akan kemana ya, jadi jangan terlalu dikejar, jangan terlalu melihat ke atas deh. Kita jalanin dulu aja di tahap per-YouTuber ini, step demi step kayak gitu. Insya Allah kalau misalkan kita satu, intinya tuh konsisten pokoknya kalian, terus semangat kalian bikin YouTube, isi konten kalian dengan yang baik dan bermanfaat. Insya Allah semua step demi step itu bisa dilewati dengan mudah gitu ya. Nah, aku juga mau kasih tahu ke kalian, bahayanya banget kalau misalkan ada suatu channel kayak misalkan seperti aku, tapi di sini aku enggak sih. Misalkan seperti aku menjaga banget tentang masalah per-YouTuber aku nggak mau banget kena yang namanya hak cipta atau segala macam, itu pedoman komunitas. Itu dia bisa melaporkan si komentar spam itu ke pihak YouTube. Jadi kalian nggak mau kan seperti itu, bahaya banget dan bakalan fatal buat kalian, karena dia menjaga privasi banget tuh YouTube dia sendiri gitu loh. Tapi insya Allah di sini nggak ada yang kayak gitu ya, tapi takutnya ada gitu loh. Aku udah baca karena itu bakalan fatal. Nah, oke, segitu dulu aja videonya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Semoga juga kalian mengetahui lebih banyak tentang masalah per-YouTuber. Jadi intinya itu buat YouTuber pemula, hindari sub for sub. Bikin channel kalian semenarik mungkin. Ada yang komen di kalian itu minta sub for sub, kalian balik ke sub ke dianya, itu jangan hari ini juga. Dan jangan pernah menaruh link kalian di komentar channel orang kayak gitu. Terus juga kalian jangan pernah nonton itu sebelum 3 menit gitu ya, kalau katanya gitu ya. Ya kalaupun seandainya kalian nonton full tapi kena spam, itu juga aku nggak tahu, karena pihak YouTube itu lebih teliti, lebih jenius. Jadi jangan kalian mengakali pihak YouTube, itu nggak akan bisa. Jadi ya bismillah aja buat kalian. Dan jangan takut buat kalian yang udah melakukan sub for sub. Jadi kalau udah tahu dan nonton video aku ini sampai habis, kalian stop aja dulu di sini dan ikutin anjuran yang seperti aku lakukan tadi. Insya Allah kalian dimonetisasi kayak gitu. Oke, segitu dulu aja videonya. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Di sini aku ngasih tahu seperti ini terus. Bagi kalian yang suka, enggak suka juga nggak apa-apa. Oke, see you di next video berikutnya. Kita balik lagi ke channel Mak aja, karena aku lebih fokus ke situ, lebih suka ke situ. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum, bye-bye.